Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duit riba dan potensi kesialan. Konsep bahwa duit riba membawa sial seringkali berakar pada beberapa alasan, baik dari perspektif agama, ekonomi, maupun sosial. Istilah riba sendiri dalam Islam merujuk pada bunga atau kelebihan yang diambil dalam transaksi pinjaman atau jual beli yang tidak adil. Meskipun konsep ini paling kuat dalam ajaran agama, dampak negatifnya bisa dirasakan secara universal. Perspektif agama. Dalam banyak ajaran agama, terutama Islam, riba secara tegas dilarang dan dianggap sebagai dosa besar. Keyakinan bahwa riba membawa sial atau ketidakberkahan seringkali berasal dari pandangan bahwa transaksi ini bersifat eksploitatif dan tidak sesuai dengan prinsip keadilan serta tolong-menolong. Orang yang terlibat dalam riba, baik sebagai pemberi maupun penerima, diyakini akan menghadapi konsekuensi negatif di dunia maupun akhirat. Perspektif ekonomi. Dari sudut pandang ekonomi, praktik pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi, seperti yang sering dilakukan oleh bank emok atau rentenir, dapat menjerumuskan peminjam ke dalam lingkaran setan utang. Awalnya, pinjaman mungkin terasa sebagai solusi cepat, namun bunga yang mencekik membuat pelunasan menjadi sangat sulit. Akibatnya, peminjam terpaksa mencari pinjaman lain untuk menutupi utang sebelumnya, sehingga utang terus menumpuk dan kondisi finansial semakin memburuk. Ini bisa berujung pada kemiskinan yang parah, beban bunga yang terus meningkat menguras pendapatan dan aset, kecemasan dan stres, tekanan untuk melunasi utang dapat menyebabkan masalah kesehatan mental dan fisik. Kehilangan aset, banyak kasus di mana peminjam terpaksa menjual atau kehilangan aset berharga mereka, seperti rumah atau tanah, karena tidak mampu membayar utang. Perspektif sosial, dampak sosial dari pinjaman riba juga signifikan. Kehadiran praktek seperti bank emok seringkali menyasar masyarakat ekonomi lemah yang membutuhkan akses dana cepat, namun tanpa disadari justru memeras mereka. Hal ini dapat menimbulkan disintegrasi sosial, konflik dan perselisihan dapat muncul dalam keluarga atau komunitas akibat tekanan utang. Tindakan kriminalitas. Beberapa orang yang putus asa akibat utang riba mungkin terdorong untuk melakukan tindakan melanggar hukum. Kehilangan kepercayaan, hubungan antar individu atau dalam komunitas bisa rusak akibat praktek pinjaman yang tidak sehat. Secara keseluruhan, meskipun istilah sial mungkin terdengar mistis, sebenarnya hal itu merefleksikan konsekuensi nyata dan merugikan yang timbul dari praktek pinjaman dengan bunga yang tidak adil dan memberatkan. Solusi untuk menghindari jeratan utang riba? Dalam konteks spiritual, khususnya bagi umat muslim, memohon rezeki kepada Allah di tengah malam, melalui doa dan ibadah seperti sholat tahajud, adalah sebuah praktek yang sangat dianjurkan dan diyakini memiliki keutamaan luar biasa. Banyak yang meyakini bahwa cara ini sangat efektif untuk menanggulangi kesulitan finansial dan menghindari jeratan pinjaman rentenir. Kekuatan doa dan ibadah malam dalam menarik rezeki. Konsep ini berakar pada keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemberi rezeki, dan waktu sepertiga malam terakhir adalah waktu yang sangat mustajab, mudah dikabulkan doa. Berikut adalah beberapa alasan mengapa praktik ini dianggap efektif. Keutamaan waktu mustajab. Rasulullah SAW bersabda, bahwa pada sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia dan bertanya, adakah yang memohon kepadaku, maka aku akan kabulkan? Adakah yang meminta kepadaku, maka aku akan beri? Adakah yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan ampuni? Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini menunjukkan betapa besar peluang doa dikabulkan pada waktu tersebut. Ketenangan dan kekhusyukan, suasana hening di tengah malam memungkinkan seseorang untuk lebih fokus, khusyuk, dan ikhlas dalam berdoa serta berkomunikasi dengan Allah. Ini membangun koneksi spiritual yang lebih dalam. Tawakal dan ikhtiar. Berdoa di tengah malam adalah bentuk tawakal, pasrah diri sepenuhnya kepada Allah setelah berusaha, yang harus diiringi dengan ikhtiar, usaha nyata. Keyakinan bahwa Allah akan membantu dapat memunculkan ide-ide atau jalan keluar tak terduga dalam mencari rezeki yang halal. Menguatkan mental dan kesabaran. Dengan rutin beribadah dan berdoa, mental seseorang akan terlatih menjadi lebih kuat, sabar, dan optimis dalam menghadapi kesulitan. Ini penting agar tidak mudah menyerah dan mengambil jalan pintas, seperti pinjaman rentenir yang merugikan. Pembuka pintu rejeki tak terduga. Banyak kisah dan pengalaman nyata dari orang-orang yang merasakan kemudahan rejeki setelah rutin melaksanakan sholat malam dan berdoa. Rejeki bisa datang dari arah yang tidak disangka-sangka, baik berupa pekerjaan, bantuan dari orang lain, atau inspirasi untuk berwirausaha. Bukan sekadar minta, tapi membangun keyakinan dan usaha. Penting untuk diingat bahwa minta duit ke Allah melalui ibadah malam bukan berarti uang akan jatuh begitu saja dari langit. Ini lebih kepada 1. Membangun keyakinan kuat bahwa ada zat yang maha kuasa dan maha memberi solusi. Keyakinan ini bisa menjadi kekuatan pendorong untuk tetap berusaha di jalan yang benar. 2. Membuka pikiran dan hati. Ketika hati tenang dan pikiran jernih setelah beribadah, seseorang mungkin akan lebih peka terhadap peluang rezeki yang ada di sekitarnya. 3. Mendapatkan bimbingan ilahi.
Doa bisa menjadi jembatan untuk mendapatkan petunjuk atau kemudahan dari Allah dalam mencari jalan keluar dari kesulitan finansial. Jadi, bagi mereka yang berpegang teguh pada keyakinan agama, solusi meminta rezeki kepada Allah di tengah malam melalui sholat tahajud dan doa adalah cara yang sangat dianjurkan dan diyakini efektif untuk menanggulangi kebutuhan mendesak dan menghindari jeratan pinjaman rentenir. Namun, ini harus selalu dibarengi dengan ikhtiar atau usaha nyata di siang hari. Ini menunjukkan betapa besar peluang terkabulnya doa dan limpahan rezeki bagi mereka yang memanfaatkannya. Doa adalah ikhtiar batin, yang harus dibarengi dengan ikhtiar lahiriah. Dengan kombinasi doa yang tulus, tawakal yang kuat, dan usaha maksimal, insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar dan mencukupkan rezeki tanpa harus terjerat pinjaman riba yang membawa kesengsaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.